Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, rahayu sagung dumadi. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber, sekarang saya berada di Pura Widya Brahma Sarirejo, Dusun Sarirejo, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini bagaimana kondisi kegiatan hari ini. Ikuti terus kegiatan saya di Kandangan Teman Vlog. Hanya 3 gelintir umat lor, tapi ini rutin dilakukan. Oke, kita mulai persembahyangan bersama. Tulisan dia dilanjutkan dengan panca sembah. Setelah selesai sembahyang, kita lanjutkan lungsur aturan ya lor. Kita makan-makan, jadi umat Hindui seperti ini. Setiap habis sembahyang makan-makan. Dan untuk kegiatan kliwonan ini rutin dilakukan ya lor oleh umat Sarirejo yang berjumlah 300 kakak ini. Dan saya sendiri bukan umat dari sini, karena saya malah sendirian di Kandangan dalam satu desa itu. Jadi untuk ke pura, saya memilih ke pura yang terdekat ini, di Pura Widya Brahma Sarirejo. Dan inilah kondisi di pura, di jeroan Pura Widya Brahma seperti ini. Mungkin nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Hulu Balangnya ya lur. Ini beliaunya Pak Bukori selaku kepala suku di Dusun Sarirejo ini. Ini lur kondisinya. Dan di area pura ini banyak sekali menyimpan artefak-artefak kuno yang menjadi bukti sejarah bahwa di sekitar area Sarirejo ini pernah ada peradaban yang sangat luar biasa di masa lalu. Mungkin di era-era Kediri atau Majapahit ya lur. Dan satu hal yang pernah menjadi viral di Pura Sarirejo ini ketika meletakkan arca ini, dan waktu itu bulan Agustus kalau nggak salah, dalam masa musim kemarau, tepat tengah hari waktu meletakkan arca ini disambut dengan 3 kali suara petir menggelegar di tempat ini. Nah, di situ ada jalatwara yang ditemukan di Gua Subali, Patertan Gua Subali atau Gua Ketek. Nah, ini lur banyak sekali artefak-artefak kuno yang menjadi bagian dari pura ini yang ditemukan oleh warga sekitar dan diletakkan di pura ini. Di sini banyak sekali lingga. Ini banyak. Dan atas kepedulian warga sekitar dan umat Hindu yang ada di sini, ini ketika menemukan artefak-artefak kuno ini sengaja ditaruh di sini ya lur. Nah, ini baru ditemukan juga potongan arca. Ini baru ya lur, baru kemarin. Dari kehalusan motif ini sepertinya era Kediri ya lur, sepertinya lur. Ini jadi kalau kita mau cerita tentang penemuan-penemuan ini, banyak sekali hal-hal mistis ya lur yang didapat oleh penemunya. Nah, ini ada potongan sebuah arca tinggal kaki yang cukup besar.
Ini kalau nggak salah ditemukan di sekitar Gua Subali juga, Gua Getek, tapi tinggal separuh ini. Ini banyak lagi lur. Ini kita lungsur dulu ya lur, kita makan-makan. Jadi kalau umat di sini itu nggak selalu buah ya lur. Jadi kadang ya nasi goreng, kadang nasi pecel. Ini padmasananya. Ini juga pernah ada keajaiban, dimana kondisi Padma ini ketika pura ini terbengkelai karena ditinggalkan umat, mengalami sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu miring ya lur. Sempat miring nih Pak Mangku ya. Jadi ini Padma ini pernah miring, hampir roboh. Tapi karena kondisi tanah atau gimana kita kurang tahu. Tapi yang jelas saat itu terjadi ketika pura ini benar-benar terbengkelai karena umat yang habis. Dan Pak Mangku ini beliau belum menjadi mangku, juga belum menjadi hindu Pak Mangku ya. Ini beliau ini juga mualaf beliaunya ini. Kayak berkat beliau inilah pura ini bisa terawat dan terjaga sampai hari ini. Nah, ini loh. Ini pernah mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan, yaitu miring ke arah selatan Pak Mangku ya. Ini. Tapi ketika dirawat kembali, anehnya Padma ini tegak lagi. Nggih Pak Mangku. Nggih. Itu ceritanya gimana Pak Mangku? Mungkin Pak Mangku ini yang lebih tahu karena saya tak patenane lampu nih. Nah, gimana Pak Mangku ceritanya dulu itu? Ceritanya dulu saya belum masuk di Hindu, itu ternyata pura ini sudah hampir punah. Hampir sudah terbengkelai Pak Mangku ya? Terbengkelai, pagar sudah roboh, Padma juga doyong. Doyong iya. Rumput-rumput itu sudah tumbuh ilalang ya. Nah, ini sudah cukup tinggi, jadi sekalinya kedatangan umat dari Pare. Tuh terus Bu David itu ya kita awalnya ya. David, Bu Made sama Bu Made. Bu Mangku sama Pak Mangku, Mbah Teman itu. Oh, Mbah Surateman. Mbah Surateman. Terus akhirnya kita rawat sedikit demi sedikit, terus akhirnya disengguyung dengan umat-umat dari kandangan, dari wilayah-wilayah kandangan, dibantu dengan dana ya, tenaga. Akhirnya dengan berdiri kembali tegaknya itu Padma kita ya tidak tahu, ternyata gitu ya. Baru tahu-tahu baru sadar itu sudah tegak gitu sendiri. Bahkan tetangga sempat tanya itu, kenapa kok bisa tegakkan sendiri, apa dibangun, siapa yang bangun? Itu kita yang tidak bisa bangun itu tidak bisa apa dicekkan katanya. Iya, tapi dengan sendirinya tegak sendiri itu. Iya. Itulah muncul keajaiban yang ada di pura ini. Terus ada lagi ini tempat lingkaran di depan Padmasana ini pernah muncul waktu dalam berapa itu dalan muncul kayak apa itu cahaya gitu. Oh di sini ya? Iya. Itu masih ada fotonya, masih ada. Ini ya? Ini lor, ini. Di sinilah muncul sebuah cahaya yang konon pada waktu biodalan. Malam itu Pak Mangku ya? Ya sekitar jam 6. Jam 6 sore? Jam 6 sore. Oh, jadi akhirnya diberi tanda ini. Dan anehnya ini dulu tanahnya memang aneh, dulu mau selalu meninggi Pak Mangku ya? Iya, seperti omah rayap gitu loh. Jadi meninggi, diratakan, meninggi lagi. Akhirnya satu peta ini dibuat lingkaran seperti ini. Mungkin ya untuk apa ya? Supaya enggak ya. Injak umat ya. Ya, itu sedikit dikultuskan alur, karena di tempat ini kita nggak tahu ya. Tapi ada sesuatu yang istimewa. Jadi semoga ke depan pura ini bisa lebih lestari ya lur. Walaupun pernah mengalami mati suri bertahun-tahun dengan kondisi pura yang sudah mau roboh. Bukan mau Pak Mangku pun roboh nih kok nggih. Itu sudah roboh
sisi timur ini sudah roboh dulu dan dijadikan warga sekitar untuk buang sampah dan juga mengembala kambing Pak Mangku ya. Nah, ini beliaunya. Berkat beliau ini akhirnya pura ini bisa terawat. Entah panggilan atau gimana kita kurang tahu. Tapi berkat beliau inilah pura ini bisa hidup kembali dan dirawat. Akhirnya sisa-sisa dari umat ini bisa memanfaatkan pura ini lagi. Karena memang sudah benar-benar ditinggalkan ya lur dulu. Benar-benar ditinggalkan. Sehingga mengetuk para umat yang ada di sekitar area Dusun Sarirejo ini untuk mencoba memperbaiki dan memfungsikan kembali. Dan waktu itu tidak ada yang laki-laki Pak Mangku ya. Cuma Pak Bukto ya. Dari Sado bahkan masih merantau di Sumatera itu. Pak Buk sendiri waktu itu beliau perantauan jadi jarang sekali di rumah. Dan Pak Bukori sendiri juga seorang mualaf ya Pak. Jadi untuk diketahui bahwa umat yang tersisa ini sebenarnya mualaf ya lur. Apa ya bahasa Hindu nih? Dharmika atau apa ya? Tapi itulah. Dan sampai hari ini akhirnya pura ini bisa terawat dan sebuah hal yang sangat perlu dibanggakan dan sangat perlu diteladani. Umat di sini tidak pernah meminta bantuan dari luar daerah. Jadi segala bentuk bantuan itu hanya dari umat-umat yang peduli ya lur, yang mengetahui itu saja. Jadi tidak pernah ada bantuan dari luar, apalagi dari Bali atau dari pemerintah daerah. Jadi semua ini terwujud dari swadaya murni umat Sarirejo ini, yang dulu berjumlah mungkin hampir 60% ya lur. Dan lebih jelasnya nanti kita ngobrol dengan Pak Bukari di part berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.